Hari ini, kita membedah sebuah landscape yang sangat ambigu, yaitu anatomi perdukunan. Selamat datang di ruang diskursus kita, di mana kita menelaah berbagai perspektif secara mendalam dan kritis dari materi yang menjadi fokus kita. Bayangkan Anda sedang melihat hasil ronsen patah tulang. Ya, biasanya sangat jelas terlihat. Tepat, ada garis putih bergerigi yang sangat tegas. Lalu dokter menunjuknya dan berkata, ini masalahnya. Sangat pasti, sangat biner. Rusak atau tidak rusak. Sederhana dan menenangkan ya. Karena kita sebagai manusia sangat menyukai hal-hal yang terlihat dan bisa dikategorikan. Betul, kita butuh kepastian fisik. Tapi begini, bagaimana jika kita mencoba meronsen sesuatu yang memadukan ketakutan paling kuno manusia dan dunia tak kasat mata? Hari ini, kita membedah sebuah landscape yang sangat ambigu, yaitu anatomi perdukunan. Perdukunan selalu dipercaya luas sebagai jembatan antara dunia nyata dan tak kasat mata di berbagai budaya. Namun pertanyaan inti yang akan kita debatkan hari ini adalah bagaimana sebenarnya anatomi praktek misterius ini bekerja? Sebuah pertanyaan yang sangat kompleks. Ya, sangat. Apakah perdukunan pada dasarnya murni produk dari konstruksi sosiopsikologis yang digerakkan oleh kepercayaan kolektif masyarakat? Ataukah justru anatomi ini membuktikan adanya sebuah sistem ontologis tersendiri, sebuah realitas objektif yang melibatkan figur spesialis dan interaksi dengan entitas di luar manusia? Untuk memperjelas posisi, saya akan merepresentasikan pandangan bahwa anatomi perdukunan berakar sepenuhnya pada kekuatan kontrak sosial dan manipulasi efek psikologis manusia. Menarik. Dan saya akan mengambil sisi sebaliknya. Saya merepresentasikan perspektif bahwa perdukunan sama sekali tidak bisa direduksi hanya sebagai fenomena sosiologis. Ini adalah sebuah sistem utuh yang mensyaratkan figur terpilih secara spesifik serta melibatkan protokol interaksi yang sangat nyata dengan dunia goib. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Kalau kita menelaah anatomi perdukunan secara historis dan kultural, kita tidak bisa lepas dari akar kepercayaan masyarakatnya. Menurut analisis saya terhadap materi yang kita bahas, praktek ini sebenarnya adalah residu dari era animisme dan dinamisme lokal. Residu masa lalu. Betul. Coba kita bayangkan nenek moyang kita. Mereka hidup di dunia yang sangat acak dan penuh ketidakpastian. Tiba-tiba ada wabah penyakit, bencana alam menyapu desa atau ya gagal panen massal. Sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka. Sangat menakutkan. Mereka secara kognitif membutuhkan sebuah narasi untuk menjelaskan hal-hal yang di luar kendali mereka tersebut. Kebutuhan akan penjelasan itu memang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia ya. Saya sepakat di titik itu. Tapi akan punya tempat untuk bertahan melintasi zaman. Sosok dukun, dalam konteks masyarakat tradisional maupun modern, sebenarnya hadir sebagai mekanisme sosiokultural. mekanisme sosiokultural. Ya, mereka seolah diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, sebagai semacam katup pelepas tekanan sosial. Ketika ada ketidakadilan yang tidak bisa diselesaikan secara hukum formal, atau ada penyakit misterius yang tidak bisa dijelaskan secara medis, masyarakat secara kolektif bersepakat untuk menciptakan figur otoritas ini. Oke, saya paham maksud Anda. Jadi, kalau kita bedah anatominya, perdukunan adalah peta psikologi manusia. Ini hanyalah eksternalisasi dari kecemasan dan rasa tidak berdaya kita sendiri. Saya mengerti landasan sosiologis yang Anda bangun, dan itu memang menjelaskan dengan baik mengapa masyarakat membutuhkan praktik ini. Tapi alasan mengapa seseorang butuh makan tidak menjelaskan bagaimana petani menanam padi, kan? Bagaimana maksudnya? Penjelasan Anda belum menyentuh esensi dari mekanisme praktik itu sendiri. Jika kita benar-benar fokus pada sosok dukun dan interaksi dengan dunia gaib, seperti yang dijabarkan dalam materi, kita akan melihat bahwa kepercayaan kolektif saja sama sekali tidak cukup untuk melahirkan praktik ini secara utuh. Tunggu, kenapa tidak cukup? Bukankah kekuatan otoritas selalu datang dari pengakuan orang banyak? Dalam institusi manusia, ya tentu. Tapi dukun bukan sekedar orang pintar yang ditunjuk oleh masyarakat melalui proses pemungutan suara atau musyawarah desa. Mereka tidak mendapatkan sertifikasi dari kesepakatan warga. Tapi tetap saja ada validasi publik, kan? Bukan itu intinya. Kalau kita merujuk pada materi, untuk menjadi dukun dibutuhkan kualifikasi yang sangat eksklusif dan seringkali di luar kendali. Ada ilmu warisan yang diturunkan melalui garis keturunan yang ketat.
Atau yang lebih sering terjadi, mereka melalui pengalaman spiritual traumatis. Seperti sakit yang tidak wajar. Tepat, sakit berkepanjangan atau mati suri, yang mengindikasikan bahwa mereka dipilih oleh kekuatan tertentu. Tapi bukankah klaim dipilih itu juga narasi yang dibangun untuk melegitimasi posisi mereka di mata masyarakat? Saya melihatnya terbalik. Praktik ini secara eksplisit mengandalkan kemitraan, semacam perjanjian yang sangat spesifik dengan entitas tak terlihat, entah itu roh leluhur, jin, atau energi lainnya. Kemitraan ini bukan sesuatu yang bisa direkayasa oleh opini publik. Artinya, kita tidak sedang berhadapan dengan proyeksi pikiran kolektif masyarakat, melainkan keterlibatan aktor aktif di luar spesies manusia. Anatomi praktik ini memiliki organ-organ yang beroperasi sama sekali di luar kendali dan persepsi masyarakat umum yang datang meminta tolong. Oke, itu membawa kita pada poin yang sangat menarik tentang otoritas versus legitimasi sosial. Anda menyinggung soal sosok dukun yang beroperasi di luar kendali masyarakat ya. Mari kita lihat pembagian karakter dukun ini. Materi kita menyebutkan ada dukun putih, Untuk pengobatan dan perlindungan. ya, dan ada dukun hitam untuk santet atau balas dendam. Dari perspektif saya, pembagian biner ini sangat sosiologis. Ini murni cara masyarakat memproyeksikan kebutuhan sosial mereka secara terstruktur. Masyarakat butuh keadilan, butuh balas dendam, atau butuh rasa aman. Jadi, Anda menganggap pembagian itu diciptakan oleh masyarakat, bukan mencerminkan sifat entitas yang diajak bekerja sama oleh sang dukun. Betul sekali. Untuk menjelaskannya, saya suka menggunakan analogi mata uang fiat, uang kertas yang ada di dompet kita. Sosok dukun hanya memiliki nilai dan kekuatan karena masyarakat secara kolektif sepakat untuk mempercayainya. Bayangkan selembar uang kertas. Secara intrinsik, secara material, itu cuma kertas dan tinta kan? Iya, tidak ada harganya secara fisik. Tepat, tidak ada harganya. Tapi karena ada konsensus nasional, ia memiliki daya beli yang luar biasa. Nah, sosok dukun beroperasi dengan prinsip persis seperti itu. Tanpa validasi sosial, tanpa ada orang-orang yang berbondong-bondong datang membawakan keluh kesah mereka, dan secara sukarela tunduk pada otoritas spiritual sang dukun, dukun tersebut hanyalah individu biasa. Kekuatan gaib mereka disuplai secara langsung oleh energi dari kepercayaan orang-orang yang datang kepadanya. Jika sebuah desa tiba-tiba besok pagi memutuskan secara total untuk skeptis dan tidak percaya, otoritas dan ilusi kekuatan dukun itu akan runtuh seketika. Uang kertasnya kembali menjadi sekedar kertas. Analogi mata uang fiat Anda sangat berlian untuk mendeskripsikan fenomena sosial, saya akui itu. Tapi sayangnya, analogi itu gagal menangkat aspek intrinsik dari fenomena perdukunan itu sendiri. Oh ya? Di bagian mana yang gagal? Begini, mata uang fiat diciptakan dan dikendalikan sepenuhnya oleh institusi manusia. Nilainya memang murni fiktif dan berbasis kesepakatan. Tapi, mari kembali pada fakta di materi tentang ilmu warisan atau proses dipilih yang saya sebut tadi. Seorang calon dukun seringkali mengalami krisis psikis yang luar biasa, yang secara harfiah merusak fungsi normal hidupnya. Dan mereka harus menerima panggilan itu, begitu? Iya. Ia hanya bisa sembuh jika ia menerima panggilan tersebut. Otoritas ini mendahului kepercayaan masyarakat. Maksud Anda, atributnya sudah ada sebelum masyarakat mengakuinya? Tepat sekali. Masyarakat datang kepada mereka justru karena atribut eksklusif tersebut sudah ada pada diri individu itu, bukan masyarakat yang memberikan atribut tersebut melalui konsensus. Oke. Jika saya boleh memodifikasi analogi Anda, dukun bukanlah selembar mata uang fiat. Mereka lebih mirip dengan bongkahan material radioaktif. Anda, saya, dan seluruh penduduk desa mungkin sepakat atau tidak sepakat untuk percaya pada keberadaan radiasi. Tapi terlepas dari kesepakatan kita, jika Anda memegang material tersebut, ia akan tetap memancarkan energinya dan mempengaruhi sel-sel tubuh Anda. Material radioaktif ya? Betul. Legitimasi sosial hanyalah alat pengukur atau pengakuan atas otoritas supranatural yang telah terwujud secara independen di alam sana. Saya bisa melihat logika di balik analogi material radioaktif itu, tapi saya sama sekali belum yakin. Kalau kita asumsikan otoritas dukun itu intrinsik layaknya radiasi, mari kita uji bagaimana radiasi ini dioperasikan di dunia nyata. Silahkan. Bagaimana kita menelaah metode dan alat yang mereka gunakan. Materi kita secara eksplisit menyebutkan penggunaan media. Sesajen seperti kembang 7 rupa, darah hewan, kemenyan, lalu ada penggunaan mantra, benda bertuah seperti keris, dan pemilihan waktu yang sangat spesifik seperti tengah malam pada hari pasaran tertentu. Ya, itu adalah protokol ritualnya. Tapi mari kita bedah secara rasional apa itu sebenarnya. Bagi saya,
Ini bukan penyaluran radiasi supranatural. Ini adalah teater psikologis yang dirancang dengan sangat brilian dan presisi. Teater psikologis. Betul. Coba kita lihat dari sudut pandang biologi dan psikologi. Penggunaan darah hewan, kegelapan malam, aroma kemenyan yang menyengat, dan gumaman mantra berulang yang tidak bisa dipahami logika sadar, semua ini secara kolektif adalah teknik untuk membypass atau menurunkan pertahanan kognitif rasional dari pasien atau korban. Jadi Anda menganggap itu hanya untuk menakut-nakuti atau mensugesti pikiran? Lebih dari sekedar mensugesti, ini meretas sistem saraf. Teater ini menciptakan ketakutan primordial. Dalam dunia medis, kita sangat mengenal efek placebo untuk penyembuhan dan efek nocebo untuk kerusakan. Jika seseorang secara absolut percaya bahwa ia telah dikutuk setelah melihat ritual tersebut, otaknya merespon itu sebagai ancaman nyata. Amigdala di otaknya menyala, tubuhnya akan dibanjiri hormon stres seperti kortisol dan adrenalin tanpa henti. Yang memicu kerusakan fisik. Betul sekali, detak jantung meningkat drastis, sistem imunnya shutdown, ia benar-benar bisa jatuh sakit dengan gejala fisik yang nyata, bahkan hingga meninggal. Fenomena ini tercatat secara medis sebagai voodoo death atau kematian psikosomatis. Oke. Jadi, sesajen dan darah itu tidak menghubungkan manusia dengan dunia gaib atau jin. Media-media ini secara brilian menghubungkan manusia dengan kekuatan destruktif di alam bawah sadarnya sendiri. Penjelasan medis tentang amigdala dan efek nocebo itu sangat masuk akal. Dan saya tidak memungkiri bahwa efek psikologis turut bermain di sana. Tapi, kalau kita cuma melabeli ritual perdukunan semata-mata sebagai teater psikologis, rasanya kita terlalu menyederhanakan masalah dan mengabaikan anomali yang paling fundamental. Anomali seperti apa yang gagal dijelaskan oleh biologi? Syarat mutlak dari efek nocebo yang Anda jelaskan tadi adalah korban harus sadar bahwa dia sedang dikutuk. Iya, harus ada pemicu sugesti. Tepat. Sugesti tidak bisa bekerja jika tidak ada informasi yang masuk ke otak. Namun dalam banyak kasus santet atau ilmu hitam yang dicatat dalam anatomi praktek ini, korban sama sekali tidak tahu menau bahwa di desa seberang ada seorang dukun yang sedang merapalkan mantra untuknya. Mereka tiba-tiba jatuh sakit dengan cara yang tidak wajar. Jika korban tidak melihat teater psikologisnya, tidak mencium kemenyannya, dan tidak tahu dia sedang menjadi target, bagaimana amigdalanya bisa bereaksi? Efek nocebo gugur di sini. Itu mengasumsikan bahwa tidak ada faktor stres lain atau penyakit laten yang kebetulan muncul bersamaan, yang kebetulan dikorelasikan dengan santet oleh masyarakat yang percaya tahayul. Tapi keselarasan waktu dan detail gejalanya terlalu spesifik untuk sekedar disebut kebetulan medis. Inilah mengapa kita harus melihat ritual itu dari kacamata anatomi perdukunan itu sendiri, bukan memaksakan kacamata medis ke dalamnya. Maksudnya, ritual itu punya fungsi harfiah. Ya, ritual sesajen, darah hewan, dan waktu malam hari itu bukanlah properti panggung. Itu secara harfiah berfungsi sebagai jembatan atau medium transaksional. Entitas gaib memiliki hukum fisika dan ekologi mereka sendiri yang berbeda dari kita. Oke. Mereka membutuhkan media penghubung material, darah, frekuensi suara spesifik dari mantra, atau energi spasial di waktu tertentu sebagai bentuk perjanjian atau katalis. Katalis inilah yang memungkinkan energi tak kasat mata itu memanifestasikan pengaruhnya melewati batas dimensi masuk ke dunia material kita. Perjanjian ini mengikat dan memiliki konsekuensi objektif. Seperti apa konsekuensinya? Seperti munculnya benda asing di dalam tubuh korban yang tidak mungkin dijelaskan melalui produksi kortisol berlebih. Ya, argumen Anda bertumpu sangat kuat pada asumsi bahwa ada ekologi entitas tak kasat mata yang beroperasi layaknya mesin birokrasi, menunggu protokol darah untuk menandatangani kontrak intervensi. Memang terdengar aneh, tapi itulah yang terjadi menurut anatomi praktik ini. Tapi mari kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Terlepas dari apakah ritual tersebut adalah alat sugesti psikologis manipulatif seperti argumen saya, atau benar-benar protokol pemanggilan entitas antar dimensi seperti yang Anda sampaikan, keduanya bermuara pada satu hal yang sangat duniawi dan banal. Maksud Anda hasilnya di masyarakat? Maksud saya, eksekusi dari motif dasar prakteknya. Materi kita menyoroti secara tajam bahwa perdukunan dilakukan dengan tujuan-tujuan seperti penyembuhan dan perlindungan. Ya, benar. Tapi porsi terbesarnya seringkali digunakan untuk mendapatkan kekayaan instan, meraih kekuasaan politik lokal, dan membalas dendam. Sisi gelapnya.
Disinilah sisi gelap yang sesungguhnya muncul. Bagi saya, motif-motif ini membuktikan dengan jelas bahwa semua kegelapan dalam perdukunan sebenarnya berasal dari ambisi, keserakahan, dan niat busuk manusia itu sendiri. Dukun hanyalah alat, sebuah profesi penyedia jasa bagi patologi sosial. Saya tidak menampik bahwa manusia memiliki ambisi dan keserakahan. Tapi Anda seolah menyamakan dukun dengan sekedar pembunuh bayaran atau penipu biasa. Karena secara fungsi sosiologis, dampaknya identik, kan? Mari kita lihat dampak nyata dari praktik ini di masyarakat. Perdukunan secara konsisten menimbulkan ketakutan massal, memicu konflik horizontal antar tetangga, tuduhan palsu, dan sering berujung pada tragedi absolut. Sayangnya iya. Kita masih melihat perburuan penyihir modern atau persekusi terhadap orang yang dituduh dukun santet di berbagai daerah. Dampak-dampak brutal ini, bagaimana sebuah komunitas bisa membakar tetangganya sendiri karena curiga, adalah murni masalah sosiologis. Ini adalah penyakit kecemasan massa. Kengerian yang sesungguhnya bukan datang dari roh leluhur atau jin, tapi dari apa yang bersedia dilakukan manusia terhadap manusia lain berbekal rasa takut. Saya sangat setuju bahwa dampak brutal itu nyata dan menyedihkan. Itu adalah tragedi kemanusiaan. Tapi kesimpulan Anda bahwa ini murni patologi sosial adalah sebuah lompatan logika. Lompatan logika di mana? Coba kita bedah begini. Anda menganggap dukun dan ilmu hitam ini hanyalah fasilitator bagi kejahatan manusia. Tapi apakah Anda sudah mempertimbangkan mengapa dalam anatomi perdukunan ada segmen yang sangat besar yang didedikasikan murni untuk perlindungan dari gangguan gaib? Tentu saja. Karena jika Anda menciptakan narasi ada ancaman racun gaib, Anda bisa menjual obat penawarnya. Itu trik bisnis dasar, kan? Kalau itu sekedar trik bisnis, masyarakat perlahan akan menjadari kebohongannya selama ribuan tahun. Namun praktek perlindungan ini bertahan sebagai sesuatu yang sangat organik. Fakta bahwa dukun putih mendedikasikan prakteknya untuk membangun tameng spiritual mengindikasikan sebuah realitas yang jauh lebih luas dari sekedar manusia menyakiti manusia. Jadi apa yang mereka hadapi? Ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional kita menyadari dan secara konstan bernegosiasi dengan sebuah ekosistem entitas yang bukan manusia. Mereka menghadapi lingkungan tak kasat mata yang bisa jadi mengancam, sama seperti mereka menghadapi lingkungan hutan yang penuh predator. Jadi Anda menganggap ancaman itu bukan metafora, melainkan predator harfiah dalam bentuk spiritual. Iya, dan mengenai tragedi sosial yang Anda sebutkan tadi, ketakutan dan konflik, saya melihatnya bukan sekedar kepanikan psikologis massa. Tragedi yang terjadi di masyarakat itu seringkali adalah hasil gesekan langsung, sebuah tabrakan antara hukum fisika di dunia material kita dengan konsekuensi dari pelanggaran perjanjian di dunia gaib. Ketika seorang manusia yang serakah melakukan perjanjian untuk kekayaan atau pesugihan, dalam ekosistem supranatural tidak ada yang gratis. Selalu ada hukum ekuilibrium, seringkali ada konsekuensi pertukaran nyawa, energi, atau tumbal yang tidak terelakkan. Tumbal sebagai kompensasi energi. Tepat. Dampak sosial yang destruktif, kematian beruntun dalam satu keluarga yang sering dikira penyakit keturunan, atau kekacauan di suatu desa adalah manifestasi empiris dari transaksi yang terjadi di balik layar ontologis tersebut. Menyebut semua kekacauan ini hanya sebagai histeria massa atau keserakahan manusia yang difasilitasi oleh teater panggung, menurut saya menutup mata terhadap kerumitan intervensi dimensi lain yang selama ini dikelola oleh para dukun. Sangat menarik melihat bagaimana kita memandang data yang sama tapi dari dua alam yang sama sekali berbeda. Anda memposisikan bahwa ada kausalitas atau hubungan sebab akibat yang nyata antara transaksi dengan entitas gaib tersebut dengan kekacauan darah dan air mata di dunia material. Betul. Sementara saya tetap bersikeras bahwa kekacauan itu justru adalah bukti paling terang tentang betapa rapuh, rentan, dan mudah dimanipulasinya psikologi massa manusia oleh narasi yang mengeksploitasi hal gaib. Dan itulah letak perbedaan fundamental kita hari ini, ya? Ya, saya pikir ini membawa kita pada momen di mana kita perlu mengumpulkan dan menyintesis benang merah dari perdebatan ini. Sepanjang diskusi kita, setelah mempertimbangkan poin-poin Anda, saya tetap berdiri pada posisi awal saya. Anatomi perdukunan, sedetil apapun ritualnya, pada intinya adalah cerminan langsung dari kompleksitas sosiopsikologis manusia. Dari akar kebutuhan animistik yang melahirkan sosok dukun sebagai cara masyarakat mencari penjelasan rasional atas hal yang tak rasional, hingga penggunaan ritual magis yang saya pandang sebagai mahakarya manipulasi alam bawah sadar, bagi saya, sisi terang pengobatan dan pekatnya sisi gelap dari praktek balas dendam ini bukanlah ulah entitas tak terlihat. Jadi murni manusiawi. Ya,
Ini adalah proyeksi langsung dari dua hal yang paling mendasar dalam DNA kita. Altruism untuk menolong sesama, dan agresi murni untuk menghancurkan musuh. Perdukunan hanyalah panggung tempat manusia mementaskan kemanusiaannya sendiri. Saya menghargai sintesis Anda, dan saya rasa perspektif antropologi dan psikologi Anda memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana manusia merespons praktek ini. Namun, saya akan mempertahankan pendirian bahwa memandang anatomi perdukunan hanya dari kacamata pikiran manusia adalah pendekatan yang terlalu reduksionistik. Oke? Kita tidak bisa membedah sesuatu yang utuh dengan membuang organ terpentingnya. Elemen esensial yang tak kasat mata, serta syarat eksklusivitas praktisinya yang seringkali datang melalui penderitaan dan bukan pilihan, adalah bukti bahwa ini lebih dari sekedar konstruksi sosial. Dukun adalah individu yang beroperasi di bawah beban sebuah panggilan terikat pada serangkaian protokol alam yang kaku. Iya, sistem yang independen. Betul, entitas gaib, media fisik yang secara harfiah berfungsi sebagai jembatan material, serta hukum perjanjian supranatural yang mengikat menunjukkan eksistensi sebuah sistem realitas objektif. Ini adalah ekosistem terpisah yang secara periodik beririsan dengan dunia nyata kita. Jika kita mengabaikan variabel-variabel interdimensi ini, kita sedang menelaah anatomi yang cacat dan tidak lengkap. Meski kita berbeda tajam mengenai mekanisme di balik layar mesin Röntgen ini, apakah mesin itu digerakkan oleh hardware psikologi manusia atau oleh entitas dari dimensi lain? Saya pikir kita berdua tiba pada satu titik konvergensi yang sangat kuat, sebuah kesepakatan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang membaca materi ini. Bahwa terlepas dari validitas rasional mekanisme supranaturalnya, perdukunan memiliki dampak absolut, mengikat, dan sangat nyata di dunia material kita ini. Persis. Ketakutan yang ditimbulkannya di tengah masyarakat tradisional maupun modern bukanlah ilusi optik. Konflik horizontal yang dipicunya benar-benar menghasilkan kerusakan, tuduhan, dan air mata yang nyata. Institusi logis lainnya sudah angkat tangan. Efek dunia nyata, baik yang merusak maupun yang menyembuhkan, sama sekali tidak bisa diremehkan. Mengingat kembali apa yang kita bicarakan di awal tentang ekspektasi akan presisi dan kepastian. Terkadang, tidak semua lanskap masalah manusia dapat dipetakan dengan garis putih yang tegas. Anatomi perdukunan ternyata bukanlah sekedar tentang mengkategorikan hal gaib. Ia adalah sebuah panggung kolosal di mana kepercayaan terdalam, ketakutan paling gelap, dan harapan manusia saling bertabrakan dengan sangat keras setiap harinya. Sepakat. Sangat kompleks. Ya, di antara janji terang yang ditawarkan oleh praktik dukun putih dan pekatnya ancaman dari sang dukun hitam, anatomi ini membuktikan betapa kompleksnya hubungan spesies kita dengan hal-hal yang tidak kita ketahui. Perdukunan pada akhirnya tetap menjadi sebuah misteri yang mengundang, menantang kita untuk terus mencari tahu di mana batas realitas fisik dan logika kita berakhir, dan di mana intervensi yang tak kasat mata mulai mengambil alih. Kami akan membiarkan Anda, para pendengar yang kritis, untuk menyimpulkan sendiri dan menelaah materi ini lebih jauh. Apakah bayangan di ujung ruangan gelap itu hanyalah proyeksi ketakutan dari otak kita sendiri atau sesuatu yang memang sedang menatap balik ke arah kita? Terima kasih telah bergabung dalam diskursus kita hari ini. Sampai jumpa.